Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok Pororo izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai istilah terminologi hukum asing dalam hukum internasional. Sebelum kami masuk ke materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh operator? Next slide. Yang pertama itu ada Febriani, kedua Fairuza, ketiga Elan, keempat Ingrid, kelima Pia, keenam Peter, ketujuh Perdana, ke-8 saya sendiri selaku moderator yaitu Arbil, ke-9 Choirul Anwar, dan ke-10 Yelsil Marpilia. Boleh kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Saya ambil alih. Di sini ada istilah genocide. Istilah bahasa Inggris genocide atau genosida belum ada sebelum tahun 1944. Ini adalah kata yang sangat spesifik, mengacu pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap suatu kelompok dengan tujuan menghancurkan keberadaan kelompok lainnya. Next. Sejarah genocide. Sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948, mengatur hak-hak individu. Pada tahun 1944, seorang pengacara Yahudi Kolombia bernama Raphael Lemkin berupaya mendeskripsikan kebijakan pembantaian sistematis Nazi, termasuk pemusnahan kaum Yahudi Eropa. Dia menciptakan kata genocide dengan menggabungkan geno dari kata Yunani yang berarti ras atau suku dengan side dari kata Latin yang berarti pembunuhan. Tahun setelahnya, para pemimpin Nazi didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Jerman. Istilah genosida digunakan dalam tuntutan tersebut sebagai deskripsi, bukan dalam konteks hukum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan dari contoh kasus dari genocide. Ada beberapa kasus yang tercatat oleh ketentuan konvensi PBB tahun 1948 sebagai kejahatan genosida. Dikutip dari BBC, beberapa peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada genosida Armenia, yaitu pembunuhan massal orang-orang Armenia oleh Turki Ottoman antara 1915 sampai 1920. Yang kedua, ada Holocaust, tragedi pembunuhan massal oleh Adolf Hitler dan kelompok Nazi. Yang ketiga, ada genosida Rwanda di Afrika. Kejadian ini menewaskan sekitar 80.000 Tutsi dan Hutu Morera dalam genosida tahun 1994. Yang terakhir yaitu ada genosida dari Myanmar terhadap Rohingya. Ini dinyatakan oleh Amerika Serikat pada Maret 2022 sebagai upaya memusnahkan sebagai besar minoritas Muslim di Myanmar. Lanjut. Kemudian ada asas pacta sunt servanda. Berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti janji harus ditepati. Asas ini merupakan asas ketaatan agar menjalankan kontrak perjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Next. Sejarahnya, asas ini lahir dari doktrin Praetor Romawi, yakni Pacta Coventa Sefabo, memiliki arti saya menghormati atau menghargai perjanjian. Doktrin ini didukung oleh perintah suci Motze, Sfa Tismar, atau engkau harus menepati perkataanmu dari maksim hukum Romawi kuno, yakni Pacta sunt servanda. Dalam teori hukum kontrak klasik, Pacta sunt servanda merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika diperjanjikan antar para pihak melakukan one prestasi, maka yang melakukan one prestasi dianggap memiliki dosa besar. Next. Baik, untuk contoh kasusnya itu kasus Iran-US Claims Tribunal. Kasus ini melibatkan penyelesaian sengketa antara Iran dan Amerika Serikat yang timbul setelah revolusi Iran pada tahun 1979 dan penahanan para sandera Amerika di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Ya, dalam konteks kasus ini, asas pacta sunt servanda menjadi prinsip yang mendasari proses penyelesaian sengketa. Asas ini menekankan pentingnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi keputusan tribunal sesuai dengan kewajiban yang mereka setujui dalam perjanjian Algiers. Lanjut. Asas jus cogens. Asas jus cogens adalah istilah dalam hukum internasional yang berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum mengikat. Istilah ini mengacu pada asas hukum internasional yang menganggap mengikat sebuah negara tanpa terkecuali dan tidak dapat dilanggar. Asas jus cogens memiliki kekuatan yang tinggi terhadap asas hukum internasional lainnya. Kemudian sejarah asas jus cogens. Sejarah ini tercipta melalui konsep jus cogens yang telusuri kembali dalam konvensi tentang hukum perjanjian Vienna Convention on the Law of Treaties yang disepakati tahun 1969. Pada konferensi ini, mereka menyepakati bahwa norma-norma yang mendasar dan universal dalam hukum internasional tidak dapat dilanggar oleh negara manapun. Sejak adanya pengakuan resmi dalam konvensi Wina, norma-norma jus cogens telah diterima secara luas dalam praktik hukum internasional. Selanjutnya. Contoh kasus Jerman lawan Italia yang ditujukan ke International Court of Justice atau ICJ. Jerman mengklaim bahwa Italia melanggar asas jus cogens dengan terus mengajukan klaim kompensasi terhadap populasi sipil Jerman yang diduga menjadi korban kejahatan perang Nazi selama Perang Dunia Kedua. Dalam kasus Jerman lawan Italia, Jerman berpendapat bahwa tindakan Italia melanggar asas jus cogens karena mengizinkan pengadilan Italia untuk mengambil tindakan hukum terhadap Jerman terkait klaim kompensasi.
Jerman berargumen bahwa imunitas negara yang diberikan oleh hukum internasional harus dihormati. Baik, selanjutnya diplomatic immunity. Diplomatic immunity atau Diplomatic immunity atau imunitas diplomatik merujuk pada hak istimewa dan kekebalan hukum yang diberikan kepada diplomat atau pejabat diplomatik asing yang bertugas di negara lain. Hak ini melindungi mereka dari tuntutan hukum dan campur tangan oleh negara tempat mereka bertugas. Adapun sejarah dari diplomatic immunity yaitu berasal dari zaman kuno, namun imunitas diplomatik ini baru muncul pada abad ke-17 dengan munculnya negara-negara modern. Pada tahun 1815, Kongres Wina mengadopsi prinsip-prinsip hukum diplomatik yang memberikan perlindungan kepada diplomat. Prinsip-prinsip ini termasuk kekebalan terhadap penahanan dan penggeledahan, serta kebebasan terhadap tuntutan hukum di negara penerima. Kekebalan diplomatik modern dan dikodifikasi sebagai hukum internasional dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara. Konvensi ini memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan penuntutan atau penangkapan di negara tempat mereka bertugas. Jika suatu negara ingin menangkap seseorang diplomat yang diduga melakukan kejahatan serius, mereka dapat meminta negara asal diplomat tersebut untuk mencabut kebebasan mereka. Alternatif lain adalah dengan mengadili orang tersebut di negara asalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh kasus. Salah satu contoh kasus tentang penggunaan istilah diplomatic immunity adalah kasus yang melibatkan Harry Dunn. Harry Dunn adalah seorang remaja Inggris yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anne Sutherland. Anne Sutherland menggunakan statusnya sebagai istri diplomat untuk mengklaim kekebalan diplomatik dan meninggalkan Inggris kembali ke Amerika Serikat beberapa minggu setelah kecelakaan tersebut. Kasus ini menyoroti bagaimana diplomat dari negara-negara asing dapat menggunakan kekebalan diplomatik untuk melindungi diri dari penuntutan hukum di negara tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya. Oke, itulah beberapa istilah hukum asing dalam hukum internasional. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kelompok kami membuka 3 pertanyaan dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kami akan jawab sebisa kami. Kami batasi sebanyak 3 pertanyaan saja. Kepada operator boleh next slide. Itulah presentasi dari kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok Pororo. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.